Kalau dipikir planar itu hanya untuk brand besar, pikir lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah in-ear monitor dari CCA PLA13 yang menggunakan planar. Biar gak berpanjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding IT bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand CCA, mungkin di kepala kalian sudah ada Chair A ataupun Chair A Plus mungkin. Tapi kali ini mereka level up dengan menggunakan in-ear monitor planar diimplementasikan pada in-ear monitor CCA PLA13 mereka. Di mana in-ear monitor ini menggunakan single driver planar sebesar 13,2 mm. Mungkin juga nama PLA13 terinspirasi dari diameternya yang sebesar 13,2 itu. CCA tidak mau tenggelam begitu saja di hype-nya pasar planar saat ini. Mereka juga terus berinovasi dengan membuat in-ear monitor baru dan juga mengimplementasikan driver terbaru. Untuk konektornya sendiri dia menggunakan konektor 0,75 mm dual pin khas dari kaset ataupun CCA dengan tipe C. Untuk harga sendiri CCA planar ini dipasarkan di angka 899.000. Kalau kalian mau cek, bisa cek di link deskripsi di bawah ya dari Knowledge Zenith Store. Itu adalah store resmi dari kaset dan juga CCA, di mana mereka memberikan garansi 1 tahun untuk in-ear monitornya. Dan disclaimer, unit ini adalah unit pinjaman untuk kita review. Untuk packagingnya sendiri kita pernah bahas di video di atas, kalian bisa cek aja, dan secara umum kami berikan skor C+ aja karena memang packagingnya ini masih sama seperti entry level ataupun low end mereka. Jadi menurut saya tidak proper aja di angka 899.000 mendekati 1 juta. Harusnya sudah beda untuk packagingnya. At least lah kalian bisa lihat seperti Q Cassette X HBB itu sudah packagingnya next level. Ada juga Truth Ear, itu juga packagingnya udah next level. Kenapa packaging dari kaset dan CCA masih seperti ini? Selanjutnya kita bahas build quality dari CCA PLA13 ini. PLA13 ini dia menggunakan campuran housing plastik dan juga faceplate metal, dan terdapat satu buah fan hole kecil banget di dalam faceplate-nya di sini. Nah, ini kecil di sini. Yes, ini dia. Dan kalau untuk bagian nozzle-nya sendiri dia memiliki nozzle yang sedang aja, tidak terlalu panjang juga, dan berbahan sama seperti bahan housingnya, dan sudah ada lipsnya juga, berdiameter sekitar mungkin 4 mm-an. Jadi cukup normal lah untuk semua jenis AirTip, saya rasa tidak akan bermasalah. Serta sudah ada filter putih seperti ini, seperti kaset ataupun CCA pada umumnya. Lanjut ke bagian faceplate. Kalau kita lihat bagian faceplate-nya ini memiliki desain yang kita bilang sangat berbeda dari CCA ataupun kaset-kaset yang pernah kita review sebelumnya. Dimana kalau kita lihat di sini ada campuran dari bahan metal dan juga plastik. Jadi ininya yang bagian-bagian yang bolong-bolong ini adalah bahan plastik dari bahan housingnya sih. Dan di bagian bawah sini terdapat fan hole. Jadi di sini bagian ujungnya ada 2 fan hole di bagian faceplate-nya ini. Jadi total ada 3 fan hole di dalam housing 1, dan di bagian faceplate ada 2 yang cukup besar di bagian faceplate-nya. Desainnya ini terkesan futuristik tapi terkesan juga sedikit kaku untuk bagian desainnya. Dan di sini ada tulisan CCA PLA, di sini ada tulisan planar yang cukup clear atau jelas di sini. Untuk kabelnya sendiri ini kabel ya generik dari kaset pada umumnya, dimana dia sudah detachable 0,75 tipe C, dan ada air hook yang transparan seperti ini, preform, dan kabelnya single line, dan ada mic di bagian kanan 1 tombol. Serta kalau kita turun lagi di bagian bawah di sini ada splitter yang berbahan transparan plastik seperti ini. Dan untuk kabel bagian bawahnya dual line yang ditempel seperti ini. Jadi ya sudah familiar banget lah dengan jack L-shape gold plated 3,5 mm. Build quality dari CCA PLA13 kami berikan skor B- aja. Mungkin secara desain saya oke aja, secara housing ya masih ditoleransi lah menggunakan bahan plastik dan juga metal. Tapi yang nggak kuat itu adalah kabelnya. Kabelnya di angka 899.000, dia masih menggunakan kabel yang entry level punya atau boring banget lah intinya untuk kabelnya ini. Untuk fitting dari CCA PLA13 ini dia memiliki housing yang bisa dikategorikan cukup besar untuk kelas kaset ataupun CCA, karena memang dia menggunakan planar driver, jadi bukan dynamic driver. Itu masih dapat ditoleransi lah. Dengan tipe pemakaian yang regular to deep fit over ear seperti ini,
Di sini for your info saya menggunakan AirTips bawaan dengan tipe atau ukuran M ya. Untuk kekedapan dan gripnya ini bisa dikategorikan oke lah, mirip-mirip kaset atau CCA pada umumnya. Digoyang-goyang seperti ini pun tidak terkesan loose ataupun longgar sama sekali. Ergonomisnya dari in-ear monitor satu ini pun mirip-mirip seperti kaset dan CCA, tidak ada masalah di situ, tidak ada sudut-sudut tajam juga di in-ear monitor satu ini. So far sih nyaman-nyaman aja untuk pemakaiannya walaupun terasa sedikit lebih besar dan tebal untuk housingnya. Dan secara umum kami berikan skor B untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor yang memiliki fitting yang universal dan saya rasa akan cukup versatile untuk semua jenis telinga, ya kaset dan CCA lah, tapi memang lebih tebal dikit aja. Setelah kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini bisa saya kategorikan V-shape dengan fokus yang lebih banyak ke bagian treble-nya. Dan in-ear monitor satu ini kalian sudah tahu karena planar, ada baiknya kalian menggunakan dongle ataupun DAP. Kalaupun kalian nggak ada ya, HP pun mungkin masih bisa nyanyi sih sebenarnya, tapi rasaku belum maksimal kalau menggunakan handphone. Untuk bass dari PLA16 sendiri memiliki bass yang bisa dikategorikan berbobot dan juga terkesan cepat, dimana impact-nya ini oke dengan punch yang terasa tapi kurang dalam dikit menurut saya untuk bagian bassnya. Teksturnya juga oke banget, terasa planar taste-nya dengan decay yang cepat di bagian bassnya. Tapi dipadukan dengan quality yang besar. Somehow ini bisa agak unik menurut saya, tapi juga bisa agak aneh. Jadi kayak kurang neutral gitu dengan timbre atau decay yang cepat tapi dia memiliki bass yang cukup besar. Ya nggak bisa dideskripsikan mungkin dengan kata-kata, mungkin kalau kalian dengarkan kalian bisa mengerti apa yang saya maksud. Secara extension sendiri dari sub bass-nya cukup oke, termasuk bass yang secara quantity cukup besar juga. Untuk bass head sih sebenarnya oke-oke aja, untuk rock-rockan juga not bad sih untuk bagian bassnya di in-ear monitor satu ini. Untuk bagian mid-nya sendiri, mid-nya ini terkesan sedikit mundur jika dibandingkan dengan bass-nya, di mana male vokalnya ini secara body menurut saya sedikit kurang tebal dengan artikulasi yang cukup clear dan sedikit agresif kesannya. Sedangkan untuk female-nya ini sama-sama netral dan juga terkesan agresif seperti male vokalnya. Eksekusi female vokalnya ini bisa dikategorikan cukup forward dan bisa agak terkesan nyerang sih. Jadi itu perlu kalian perhatikan kalau memang kalian sensitif terhadap mid ataupun vokal yang nyerang. Ada shouty di in-ear monitor satu ini, namun masih dalam kategori yang cukup terkontrol shouty-nya, tidak ngawur seperti SSR atau Stellaris. Selain itu di presentasi instrumental juga mendominasi dan juga terkesan lively. Sekarang kita lanjut ke worst part dari in-ear monitor ini, yaitu bagian treble-nya. Treble-nya ini maju dan agresif. Jadi tekstur ceringnya ini terasa mengganggu, bahkan untuk selera saya memang saya suka treble yang tidak mendem. Tapi kalau treble-nya too much ataupun eksekusinya terlalu over, itu menurut saya bukan sebuah treble yang bisa dinikmati dan harmonis dengan spektrum dari bass ataupun mid. Jadi ini treble-nya menurut saya out of the box lah, sudah over banget menurut saya dan di luar selera saya. Jadi kalau saya biasanya kritik in-ear monitor terlalu dark, kalau ini terlalu bright dan terlalu pedas menurut saya. Saya nggak suka untuk bagian treble-nya karena sudah kategori yang tolol juga menurut saya. Ekstensinya bagus namun terkesan agresif dan tentu saja tidak aman dari sibilan in-ear monitor satu ini. Secara keseluruhan tonalitas dari PLA13 ini kami berikan skor C+. Saya tidak masalah sih sebenarnya dengan bagian bass dan mid-nya. Cuma treble-nya ini merusak semuanya. Dan itu berpengaruh kepada seluruh spektrum suara dari in-ear monitor satu ini. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan agresif dan juga lively banget. Untuk bagian timbernya menurut saya in-ear monitor satu ini timbernya kurang neutral, di mana kombinasi dari planar dan tuning V-shape-nya yang tidak terlalu bagus atau bisa dikategorikan kacau. Untuk soundstage-nya sendiri tidak terlalu spesial juga menurut saya, tidak terlalu lebar, kesan depth-nya kurang dan juga tidak terlalu tinggi. Jadi simply 2D aja dan agak sempit. Jadi ya, not a good soundstage in-ear monitor. Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini, menurut saya detailnya ini oke banget, berbeda dengan soundstage-nya. Detailnya ini didukung dengan treble yang di boosting gila-gilaan, jadi membuat semua detail keluar sampai overwhelming kalian, bahkan sampai mungkin pedes, nyerang, ya itulah yang bisa saya gambarkan dari detailnya. Tapi somehow detailnya oke lah menurut saya.
Untuk clarity-nya pun menurut saya ini monitor satu ini oke, tidak terkesan failed sama sekali. Clarity-nya cukup bersinar dengan baik, cukup tegas suaranya, tapi memang too much for me. Separasi imaging dan positioning, separasinya dalam memisahkan instrumen-instrumen ataupun instrumen dengan vokal menurut saya nggak terlalu bagus, jadi terkesan agak sedikit numpuk-numpuk. Dengan imaging juga yang terkesan 2D aja, jadi tidak bisa memberikan kesan layering yang bagus. Walaupun secara positioning menurut saya cukup oke, tapi memang separasinya agak sedikit kurang aja. Jadi memang agak numpuk-numpuk juga, tapi positioningnya menurut saya masih cukup pinpoint. Kita tahu di mana dia berada memang, tapi bukan yang 3D banget. Dan secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini secara sound quality not the best, simply not good in-ear monitor planar. Untuk pro-nya dari in-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor planar two-lane termurah, maybe. Apa ada yang lain? Mungkin kalau ada yang lain kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor C aja. Simply ya kalau kalian ada pilihan lain ya upgrade ke tempat lain atau beli brand lain lah menurut saya daripada CCA ini. Kesimpulan, CCA PLA13 ini tidak berhasil menjinakkan planar drivernya. Menurut saya CCA PLA13 juga tidak seksi dari sound quality-nya juga. Mungkin tapi bisa cocok untuk kalian yang memang lagunya tidak banyak treble-nya. Tapi kalau kalian banyak treble-nya atau suka dengan treble atau treble head, menurut saya ini monitor satu ini tidak perlu dipikirkan juga sih sebenarnya. Karena treble-nya agak sedikit too much dan agak kacau menurut saya. Demikian cerita saya mengenai PLA13 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai in-ear monitor satu ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini, saya Sebastian dari Soundic pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao!